Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna baraya? Mudah-mudahan sarehat. Di ayeuna urang moal waka ngabahas masalah lu bukan masalah gua, tapi nu kurang bahas nyaeta bisa dibilang hal-hal nu tabu mun cek bahasa lagi mah. Eh Kitu banyak. Ayo orang mulai. Pada tahun 1955, ketika Indonesia harus mengadakan pemilu untuk pertama kalinya, PKI ada di posisi keempat sebagai partai pemenang pemilu. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang janggal, bahkan bisa dibilang mustahil, mengingat 7 tahun sebelumnya, di tahun 1948, mereka dihabisi. Pendukung-pendukung sipil mereka habis dan mereka habis juga secara pencitraan karena mereka dianggap sebagai pemberontak. Tetapi sialnya dan gilanya adalah mereka berhasil memperoleh suara yang sangat signifikan dan kursi di parlemen yang sangat kuat. Ketika pemilu diadakan 7 tahun kemudian, tidak ada partai politik yang bisa sampai sekuat seperti ini, tetapi pada faktanya itulah PKI. PKI itu dianggap partai yang paling kuat di Indonesia, paling solid, dan paling terkoordinir dengan sebaik-baiknya. Seandainya pemilu diselenggarakan untuk kedua kalinya pada jadwal yang bertepatan, maka merekalah yang pasti akan memenangkan pemilu. Bagaimana tidak, mereka memiliki suara dan kekuatan yang sangat baik di atas. Mereka cenderung menjilat kepada Soekarno. Apapun yang dikatakan Soekarno, mereka pasti akan mendukungnya. Khususnya kalau kebijakan-kebijakan itu, suara-suara itu terkait dengan kebijakan-kebijakan internasional. Tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki kekuatan di akar rumput yang sangat luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka tidak pernah korupsi. Kedua, mereka solid, luar biasa, dan dengan dua kekuatan ini mereka berhasil merenggut suara rakyat sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sangat singkat. Dan apa yang mereka lakukan setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Mereka berani mengambil tanah-tanah bangsawan dan kemudian membagi-bagikannya kepada rakyat. Mereka buat saluran-saluran irigasi untuk para petani. Mereka paksa perusahaan-perusahaan untuk pro terhadap buruh, terhadap karyawan. Kemudian mereka bagi-bagi sembako, bagi-bagi tanah, bagi-bagi peternakan, dan lain sebagainya. Dan dengan kondisi seperti itu pun mereka belum cukup, mereka tambah lagi dengan kekuatan di bidang-bidang yang lain. Ibu-ibu rumah tangga itu banyak juga bergabung dengan PKI dan di situ mereka dididik sebaik-baiknya. Kemudian barisan pelajar PKI ada mereka punya basis media massa yang sangat luar biasa dan sangat kuat, sangat solid. Kemudian mereka juga mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di tentara angkatan darat, angkatan laut, dan khususnya angkatan udara. Tidak ada partai politik atau apapun di Indonesia yang kekuatannya sesolid tak ada partai politik atau apapun di Indonesia yang kekuatannya kesolidannya bisa sekuat PKI pada waktu itu. Tetapi ini juga masalahnya. PKI juga memiliki musuh-musuh yang sangat kuat. Setidaknya pada waktu itu PKI punya 3 musuh yang sangat kuat. Pertama itu adalah tentara angkatan darat khususnya. Kenapa angkatan darat begitu membenci PKI? Alasannya adalah yang pertama, karena angkatan darat itu sejak awal didoktrin untuk sangat nasionalis. Didoktrin untuk mencintai bangsa dan negara sampai titik darah penghabisan. Dan pada faktanya
PKI setidaknya menurut Angkatan Darat mereka itu kelompok internasionalis. Bagaimanapun bagaimanapun pragmatisnya mereka itu adalah bagian dari Komintern atau Komunis Internasional. Maka jika Indonesia dicaplok oleh PKI, maka PKI akan menyerahkannya pada Soviet. Dalam paham ini tidak mungkin kita dapat mempertemukan antara nasionalisme dan internasionalisme. Dan masalah yang kedua yang lebih urgen adalah bahwa di akhir masa pemerintahan Soekarno, PKI mendapatkan akses dan memiliki kesempatan untuk memiliki senjata api. Angkatan Darat merasa hak monopolian persenjataan mereka itu diusik oleh PKI, dan PKI kemudian akan menggunakan itu untuk menghancurkan Indonesia dan membenamkannya sebagai bagian dari Soviet. Itu alasan mengapa Angkatan Darat benar-benar membenci PKI dan bersiap-siap untuk mengganyangnya. Kemudian musuh kedua itu adalah negara-negara Barat. Tentunya Baraya harus mengetahui bahwa di masa itu ada perang dingin. Perang dingin itu memaksa negara-negara lain untuk berpihak pada satu pihak tertentu. Pada blok tertentu, kalau tidak komunis, ya liberal. Untuk jadi netral itu sangat susah. Bahkan ketika Indonesia menjadi pelopor dari gerakan non-blok yang dimaksud itu banyak diantaranya yang sudah mulai ada yang ke kanan atau ke kiri. Termasuk pada waktu itu Indonesia. Amerika Serikat dan Inggris secara khusus itu berpikir bahwa negara-negara di Asia dan Asia Tenggara itu kebanyakan sudah menjadi komunis. Jangan sampai Indonesia pun harus menjadi komunis. Jangan sampai Indonesia pun harus menjadi komunis pula. Kalau semua negara di Asia semuanya menjadi komunis, maka mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu justru didapatkan oleh pesaing dan musuh besar mereka, yaitu komunisme. Maka mereka melakukan semua hal yang mereka anggap perlu untuk bisa menumbangkan komunisme di Indonesia. Kemudian kelompok musuh komunisme yang ketiga adalah kelompok Islami. Kelompok religius di Indonesia, jadi Baraya begini. Sesungguhnya orang-orang santri di Indonesia itu untuk bercampur baur dan bercengkrama dengan orang-orang abangan biasa-biasa saja. Saling berinteraksi, tetapi dengan komunis, dengan PKI itu beda, walaupun PKI atasnya diaidit, dinyoto, itu mereka tidak pernah mengusik agama. Ya, mereka sering mengkritik identitas dan simbol-simbol agama, tetapi mereka tidak pernah mengusik agama. Tetapi di angka rumput, begitu banyak orang-orang PKI yang secara demonstratif melakukan serangan-serangan dan ledek-ledekan, ejek-ejekan terhadap kaum beragama. Mereka bikin ludruk, mereka bikin ketoprak yang berusaha untuk menjelek-jelekan agama dan sebagainya. Sehingga nanti pada akhirnya terjadi pembantaian PKI, maka tanpa dibayar pun mereka dengan ikhlas membunuh temannya, bahkan karena sudah mengolok-olok agama dan Tuhannya. Nah, maka sekarang bayangkan, ketika ketiga kelompok besar yang menjadi musuh PKI itu saling menyadari satu sama lain bahwa musuh mereka selama ini sama, maka terjadi kesepakatan. Kesepakatan inilah yang kemudian kita kenal sebagai peristiwa G30S. Walaupun ada begitu banyak teori tentang siapa sesungguhnya yang menjadi dalam peristiwa itu, orang-orang Indonesia sampai detik ini tetap akan dicekoki bahwa pelakunya adalah PKI. Kenapa seperti itu? Karena tiga kelompok besar ini selalu bersekutu untuk mempertahankan status quo, bahwa apapun yang terjadi, PKI lah yang pasti bersalah, dan ini bertahan sampai sekarang. Kalau satu di antara tiga kubu itu diusik, maka isu PKI pasti akan muncul. Nah, ini ciri khas Baraya. Jadi misalnya begini,
Ada kemarin lalu ada kelompok Islam yang dianggap sebagai kelompok Islam radikal. Digencet sama pemerintah, diejek oleh media massa dan sebagainya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka angkat isu bahwa PKI sudah muncul lagi, bahwa PKI sudah bangkit lagi. Jadi rasa takut kita terhadap PKI itu benar-benar terdoktrin. Bukan hanya kelompok Islamis, ini misalkan kelompok tentara. Sekarang kalau ada pemilu, salah satu tokohnya adalah dari kalangan militer dan kalangan yang lain adalah dari kalangan sipil, pasti muncul isu bahwa PKI bangkit. Isu bahwa PKI bangkit lagi, kenapa? Seperti itu agar masyarakat Indonesia kemudian mengarahkan suara mereka terhadap kelompok militer dan mengabaikan yang sipil. Karena yang militer ini yang jelas-jelas akan menghancurkan upaya-upaya bangkitnya PKI di Indonesia. Dan apesnya adalah ketika kelompok Islam, kelompok Barat dan kelompok militer itu bersatu dalam satu kekuatan, dalam satu kesatuan, dalam satu momen tertentu, itu red scare di Indonesia itu naiknya sangat signifikan karena kan misalkan buku-buku tentang PKI itu dibredel, padahal buku-buku itu akademik, buku-buku itu menjelaskan tentang PKI dan sebagainya. Tetapi itu dihabisi seakan-akan bahwa kita harus mengenal PKI dalam satu versi. Dalam satu versi saja, versi yang lain benar-benar kita tidak boleh diketahui. Maka di sini saya akan sampaikan Baraya bahwa melihat ideologi itu tidak bisa hitam putih. Ideologi itu sebagian besar adalah hasil dari spekulasional. Jadi maksudnya bisa salah dan bisa benar. Kebanyakan ideologi adalah gabungan di antara keduanya. Maka tidak dapat kita melihat ideologi 100% benar dan 100% salah. Kalau ada cerita yang menjelaskan bahwa satu pihak tertentu atau satu pihak tertentu itu salah atau benar, maka cerita itulah yang pasti salah. Misal begini Baraya, Soekarno itu adalah pendiri negara kita. Kita sepakati kepahlawanannya, tetapi Soekarno melihat bahwa PKI itu memiliki dasar-dasar yang sama dengan dirinya dalam hal revolusioner. Dan PKI itu sama dalam hal kepribadian bangsa dalam hal gotong royong. Soekarno menolak komunisme dalam beberapa bagian, tetapi menerima bagian yang lain, kan kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya pikir cara yang lebih ideal dan kita mengetahui bahwa Amerika Serikat, sebenci-bencinya Amerika Serikat terhadap komunis, mereka masih memakai beberapa ide-ide komunis, khususnya di beberapa kebijakan ekonomi mereka. Soal subsidi, soal pajak, progresif, dan lain sebagainya. Artinya mereka menempatkan ideologi itu sebagai satu wawasan yang dapat diterima dalam satu sisi dimensi tertentu dan menolak dalam dimensi lain. Maka kita semestinya harus memperlakukan PKI dengan cara semestinya. Itu memperlakukan komunisme dengan cara yang seperti itu, dan faktanya kita memang melakukan hal yang semacam itu, tetapi kita tidak mau mengakuinya. Misalkan begini Baraya, PKI itu adalah partai politik pertama yang memperjuangkan THR. Sebelum PKI ngomong itu, tidak ada THR di Indonesia. Sekarang saya tanya kepada Baraya, kalau PKI benar-benar benci terhadap agama atau ateis murni, mengapa mereka memperjuangkan untuk tunjangan-tunjangan di hari raya agama-agama? Coba. Dan kenapa Baraya yang banyak sekali benci PKI luar biasa, tetap tiap tahun nuntut supaya ada THR, bukankah itu adalah ide komunisme? Contoh yang lain lagi, kemarin-kemarin ada Omnibus Law, kita demo habis-habisan, menuntut
supaya itu dibatalkan, direvisi, ditinjau ulang, atau lain sebagainya. Ide-ide untuk membatalkan, merevisi, dan memperjuangkan buruh, semuanya itu adalah ide-ide komunisme. Kenapa kita melawan pemerintah? Gara-gara ide dari komunisme. Tetapi di sisi lain kita menolak keras-keras tentang komunisme, bahwa ini adalah ideologi terlarang, dan sebagainya. Begitupun dengan halnya subsidi. Kita merengek minta subsidi itu tidak dicabut, padahal itu adalah gagasan dari sosialisme dan komunisme. Kenapa kita menjelek-jelekan, mengejek komunisme dalam satu sisi, tetapi terkait dengan keuangan, keuntungan yang akan kita terima, kita malah menerima, mengambil ide-idenya, dan gak sinkronkan. Jadi inilah yang saya sebut sebagai ketidaktahuan kita atas identitas komunal kita, ketidaktahuan atas diri kita sendiri. Bahwa ide dan gagasan Karl Marx tentang menciptakan komunisme itu adalah dari masyarakat Jawa. Karl Marx terinspirasi menciptakan komunisme gara-gara bagaimana dia melihat masyarakat Jawa hidup dengan gotong royong dan kemandirian mereka dengan atau tanpa pemerintahan yang legal dan sah. Artinya memang dalam banyak hal ada yang cocok antara komunisme, karakteristik bangsa Indonesia. Saya sekali lagi tidak mengajak Baraya untuk menjadi komunis. Saya tidak mengajak kebangkitan komunisme di Indonesia. Bagaimanapun komunisme itu sudah mati, sudah enggak relevan, sudah tidak cocok di Indonesia maupun di negara-negara lain. Edo Tensei itu hanya terjadi di film Naruto, tidak ada di dunia nyata. PKI yang sudah mati itu tidak bisa bangkit kembali. Tetapi saya mengajak Baraya, marilah menjadi proporsional. Marilah menjadi objektif, marilah melihat dari sudut pandang yang baik dan jernih, bahwa di antara sekian banyak kejahatan-kejahatan PKI, fakta bahwa kita memiliki kebencian yang sangat luar biasa terhadap mereka. Mereka itu sebagian besar adalah hasil bagian dari doktrin, bukan hasil dari pengetahuan. Dan ini sangat bahaya, Baraya. Ceritanya begini, misal di tahun 1966 sampai 1968 ada banyak pembantaian yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia. Angkanya tidak pasti, tapi sekitar 200 sampai 2 juta manusia di Indonesia itu dibantai. Kenapa terjadi seperti itu? Karena diduga mereka itu PKI. Tetapi pada faktanya adalah kebanyakan dari orang-orang itu adalah yang bukan PKI, hanya diduga atau hanya filiasi dengan PKI. Yang terjadi adalah mereka pernah mendapat sembako gratis dari PKI. Dari PKI itu dibantai sampai bayi yang baru dilahirkan dibantai dan rumahnya diambil alih oleh para pembantai. Kejadian-kejadian seperti itu adalah nyata dan fakta. Jadi pembantaian di Indonesia atas nama PKI, tetapi banyak yang dibantai itu bukan orang PKI. Kenapa seperti itu? Karena kebencian kita tidak didasarkan dari pengetahuan. Kebencian kita itu berdasarkan pada doktrin. Maka ketika itu yang terjadi, maka jutaan manusia Indonesia tewas sia-sia dengan cara mengenaskan dan sangat tragis. Maka saya sampaikan, Baraya, bahwa kebencian itu seperti iman. Tidak sah kalau tidak didasarkan pada pengetahuan. Kebencian yang tidak didasarkan dari pengetahuan itu adalah kebencian ilegal. Semoga Baraya bisa mengambil hikmah. Kalau Baraya mau membenci PKI, silahkan. Benci itu hak Baraya, tapi sadarilah berdasarkan pengetahuan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Togilap di like, di komen, di subscribe,